Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Kristan Lesmana, mahasiswa Teknik Elektro 2019. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan praktikum teknik digital dan mikroprosesor, di mana praktikan diminta untuk membuat rangkaian dengan dapat melakukan skenario di mana sebuah potentiometer diatur agar posisi penunjuk di tengah itu sama dengan posisi lengan motor servo yang berada di atas atau tengah. Ya, langsung saja. Kebetulan saya sudah membuat rangkaiannya terlebih dahulu untuk penghematan waktu juga. Ini bisa dilihat rangkaiannya ada beberapa komponen, ada komponen potentiometer, terus servo dan LCD, dan memiliki kegunaan masing-masing, di mana yang potentiometer di sini untuk mengatur kecerahan, potentiometer di sini yang untuk diprogram untuk agar sesuai dengan geraknya di servo, dan ini LCD untuk menampilkan karakter pada layar. Langsung saja kita bedah pada program listingnya, dan di atas ini kita bisa lihat ada include liquid crystal.h dan include servo.h. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah karena kita menggunakan LCD, jadi kita memanggil library dari LCD itu sendiri, yaitu include liquid crystal.h. Dan karena kita juga menggunakan komponen servo, kita juga diharuskan untuk memanggil library dari servo itu sendiri, yaitu servo.h, include servo.h. Dan di bawahnya ada liquid crystal LCD 12115432. Terus kemudian juga servo variabel, ini variabel servo A, ini variabel yang saya buat sendiri. Maksudnya apa? Ini merupakan, kalau yang liquid kristal ini yang ada angka-angkanya, ini merupakan inisiasi dari LCD itu sendiri, dimana LCD itu nyambung ke pin mode 12115432, dimana itu nanti keluar sebagai outputnya di LCD nya. Bisa dilihat kan, ini LCD nya nyambung ke pin mode yang ada tertera di programnya. Terus di bawahnya ada servo A. Maksudnya apa? Maksudnya ini kayak mendeklarasikan bahwa kita menggunakan servo dengan variabel servo A. Ini variabel dari servo itu sendiri. Sebawahnya ada variabel lain, yaitu integer variable ptns dengan data integer. Ini nanti digunakan pada program yang akan dijalankan nanti, terutama di void loop ini. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Lanjut lagi, ada void setup. Ya, kegunaannya ya jelas untuk setup ya, untuk void setup ini. Terus banyak ada serial bikin 9600. Maksudnya apa? Maksudnya itu ini besaran data transfer sebesar 9600 bit per second. Ini sudah defaultnya biasanya di Arduino atau microprocessor. Terus di bawahnya ada LCD bikin 16,2. Maksudnya apa? Maksudnya itu di LCD ini itu terdapat 16 kolom dan 2 baris. Dan kebetulan di Tinkercad ini kan disediainnya cuma LCD 16x2. Jadi ya LCD bikinnya 16,2 atau 16 kolom 2 baris. Seperti itu. Sebawahnya ada servo A yang tadi variabel dari servo yang di sini. Attach 8. Maksudnya apa? Attach 8 itu maksudnya sinyalnya ini nyambung ke pin mode 8 di Arduino. Seperti itu. Jadi sebagai inputannya digitalnya itu. Terus maksudnya pokok sebagai, bukan begitu, pokok sebagai inputannya di pin mode itu. Terus bawahnya lagi ada void loop. Void loop ya program saat berjalan, dan karena loop jadi ya berulang-ulang. Terus ada wiper sama dengan analog read A3. Nah, kan wiper tadi udah dideklarasikan di sini variabelnya integer wiper.
Sedangkan wiper itu definisinya ada di sini, sama dengan analog read A3. Maksudnya itu wipernya itu nyambung ke input analog di A3, dimana yang nyambung A3 itu merupakan pin wiper dari potentiometer yang digunakan untuk menyambungkan ke servo tadi. Dalam artian kalau mengikuti geraknya potentiometer servonya di sini. Terus bawahnya ada PTNS sama dengan map wiper 0,1023,0,179. Maksudnya apa? Tadi juga yang PTNS ini sudah dideklarasikan di atas, integer PTNS, di mana PTNS ini bisa didefinisikan bahwa PTNS ini hasil dari wipernya atau potensionya. Dan kita di sini menggunakan variabel map. Kenapa? Soalnya itu di potentiometer itu kan batas cacahannya kan dari 0 sampai 123, atau bisa dikatakan 124 cacahan. Sedangkan kalau di wiper itu sendiri itu 0 sampai 180. Jadi harus di mapping gitu. Jadi 0 sampai 123 diganti 0 sampai 180. Tapi kenapa kok saya ganti 179? Karena untuk memudahkan programnya nanti. Soalnya kan secara logika 0 sampai 123 ini 120 mohon maaf tadi ini 1023 itu kan secara logika berjumlah 1024. Kalau saya menggunakan 180 di sini, nanti cacahannya totalnya ada 181. Sedangkan kalau untuk memudahkan arah kanan kiri kan kita bisa menggunakan derajat 180. Jadi 0 sampai 179 itu ada 180 cacahan. Untuk memudahkan saja sebenarnya ini. Tapi ini bisa sampai 180. Terus bawahnya ada servo A write PTNS. Maksudnya apa? Kan ini servo A, jadi variabel yang ada di servo yang menunjukkan ke servo. Write PTNS ini fungsinya itu untuk mengatur servo sesuai dengan PTNS, dimana PTNS itu tadi potentiometer. Jadi misal potentiometer ke arah kanan, nanti servonya mengikuti ke arah kanan. Nah, caranya mengikuti itu nanti di fungsi if ini di bawahnya. Di sini akan saya jelaskan. Di bawahnya ada serial print ln wiper. Ini cuman untuk ngeprint hasil wipernya ke serial monitor saja. Seperti ini. Ini tadi saya sudah mencoba. Kita clearkan dulu. Terus bawahnya ada if PTNS sama dengan 89. Maksudnya itu jika PTNS sama dengan 89, maka program yang di bawahnya akan berjalan. Dimana ada LCD clear, yaitu menghapus LCD tentunya karena clear. Sebelumnya ada LCD set kursor 6,0, itu maksudnya nanti karakter yang akan di print berada di kolom ke-6 baris ke-0 seperti itu. Terus LCD print tengah yaitu nanti mengeprint karakter tengah di LCD yang ditunjukkan ke LCD set kursor 6,0. Terus delay 500 ya delay sebesar 500 milisecond atau setengah detik. Terus bawahnya lagi else if PTNS lebih dari 89. Jadi kalau enggak PTNS lebih dari 8, maksudnya kalau PTNS bukan sama dengan 89, jadi lanjut ke bawahnya, yaitu else if PTNS lebih dari 89, maka program yang di bawah ini akan berjalan, yaitu ada LCD clear yang tadi sudah saya jelaskan, terus LCD set kursor sudah saya jelaskan. Terus yang dibedakan itu printnya kanan di sini. Jadi nanti ngeprint kalimat kanan atau kata kanan atau karakter kanan ketika PNS lebih dari 89.
Jadi ketika potensionya diputar dan menunjukkan lebih dari 89 cacahan. Terus bawahnya ya juga sama, intinya ketika PTNS kurang dari 89 nanti ke print karakter kiri atau kata kiri, seperti itu. Mungkin untuk membuktikannya kita bisa start simulationnya. Ya lanjut, maaf tadi ada kendala. Lanjut kita simulasikan. Nah ini kan kita menunjukkan ke tengah, dimana potensiometer menunjukkan ke angka 511. Nah 511 ini kalau dinyatakan di servo itu sebesar 89. Logikanya kayak gini, 1024 itu kan kalau di tengah-tengahnya kan 511, sedangkan kalau 180 itu tengahnya 90. Sedangkan ini kita mulai dari 0, terhitung nolnya terhitung jadi 89. Jadi bisa dikatakan 511 itu sama dengan 89 untuk kasus ini. Ini tengah sudah berjalan benar. Terus coba kita potensiometernya kita arahkan ke arah kiri atau kurang dari 89. Nah, terlihat bahwa servonya ikut ke arah kiri dan LCD menunjukkan kata kiri. Dan sekarang kita coba ke arah kanan atau potensinya menunjukkan lebih dari 89 atau lebih dari 511. Ya, dan terbukti bahwa servonya mengikuti arah potensiometer ke arah kanan dan LCD menampilkan kata kanan atau karakter kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa program yang telah saya buat dan rangkaian yang telah saya buat sudah berjalan dengan benar dan baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat tersampaikan dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.